Zizek beberapa kali menyebut psikoanalisis secara teoritis maupun praktis sudah mati dan ditinggalkan. Namun di saat yang sama, dia melalui pendekatan teoritisnya mengatakan jika ada masa saat psikoanalisis benar-benar terasa hidup, yaitu saat ini, saat semua orang jauh lebih percaya atau berkeyakinan lebih tentang dirinya daripada sebelumnya. Dalam hal ini, orang-orang sinis yang sering kita temui langsung ataupun melalui sosial media bukanlah orang-orang yang tidak berkeyakinan atau ragu-ragu. Justru sebaliknya, mereka jauh lebih yakin dan percaya dari apa yang mereka tahu, namun terkesan menyangkalnya. Termasuk persoalan lainnya, seperti mengapa segala sesuatu hari ini selalu dikaitkan dengan kesehatan mental, serta mengapa depresi menjadi hal yang umum dirasakan generasi sekarang, dan lainnya yang akan kita bahas nanti. Karena hal demikian, kita di sini akan mencoba membahas tentang dasar teori psikoanalisis, khususnya dari Freud dan Lacan, melalui pembacaan Zizek dan pemikir psikoanalisis yang lain. Apa itu ketidaksadaran? Pengertian umum yang sering kali kita dengar adalah ketidaksadaran diartikan sebagai sebuah ruang di belakang atau di dalam kesadaran manusia karena pengaruh politik, ekonomi, ideologi, dan lain-lain yang secara dominan menguasai setiap hasrat dan tindakan manusia. Atau menggunakan contoh alam terhadap Freudian psikoanalisis seperti gunung es, yaitu puncak gunung es diibaratkan sebagai kesadaran manusia, sedangkan bagian tubuh gunung yang tidak terlihat dan berada di dalam air diibaratkan sebagai ketidaksadaran, atau juga sebagai fondasi dasar kesadaran manusia. Namun, sayangnya kedua pemahaman tersebut justru menambah kerancuan terhadap definisi ketidaksadaran di dalam psikoanalisis. Mudahnya, keduanya keliru memahami apa itu ketidaksadaran. Karena dua pemahaman awam itu, ketidaksadaran seringkali juga dianggap ruang irasional dan sumber dari dorongan tidak masuk akal dari dalam diri manusia. Kontra dengan itu semua, unconsciousness atau ketidaksadaran justru merupakan perwujudan kerja logika pada tahap yang paling radikal. Artinya, seseorang hanya bisa memahami logika dan berpikir rasional secara penuh jika mampu memahami kerja ketidaksadaran. Kita akan mencoba menggunakan salah satu contoh terkenal Zizek untuk menjelaskan apa itu ketidaksadaran yang diambil dari lelucon terkenal di Ninotchka, karya Ernst Lubitsch. Here goes. A man comes into a restaurant. He sits down at the table. He says, "Waiter, bring me a cup of coffee without cream." 5 minutes later, the waiter comes back and says, "I'm sorry, sir, we have no cream. Can it be without milk?" Pelayan, tolong satu cangkir kopi tanpa krim. Maaf pak, kami tidak punya krim, hanya susu. Jadi apakah bisa kopi tanpa susu? Secara faktual, kedua kopi yang disebutkan tetaplah kopi yang sama. Namun apa yang membuatnya terkesan berbeda? Apa yang membuat keduanya berbeda adalah negasi yang kita tambahkan untuk menjelaskan kopi tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa meskipun kopi biasa atau kopi murni dan kopi tanpa tambahan susu atau krim adalah sama secara faktual dan material, namun sebenarnya mereka berbeda secara virtual atau formal. Singkatnya, ketidaksadaran itu seperti susu pada kopi tanpa susu. Hal pertama yang kita pahami tentang ketidaksadaran dari ini adalah ketidaksadaran bekerja atau berstatus virtual, atau potensi dan kemungkinan, atau formal, dan bukan tentang struktur dalam realitas ataupun jiwa manusia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana si pelanggan bisa menerima kopi yang dia pesan meskipun mengetahui bahwa krim dan susu itu berbeda? Jawabannya bukan karena keduanya menjelaskan secara literal maksud dari kopi murni atau kopi tanpa tambahan apapun. Akan tetapi, apa yang dia dapat yaitu kopi tanpa susu memberikan fantasi tentang sesuatu yang tidak ada di sana, yaitu kopi tanpa krim, dan mampu menggantikan apa yang dia inginkan di dalam versi yang lebih radikal. Artinya, sedari awal si pelanggan tidak pernah memesan dan menginginkan kopi murni, sehingga dia bisa saja langsung menolak jika si pelayan menawarkan kopi murni. Sebaliknya, si pelayan menawarkan kopi tanpa susu,
yang meskipun berbeda menawarkan deskripsi negasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kopi yang disebutkan, yaitu kopi tanpa krim dan kopi tanpa susu, tidak pernah sama. Mereka berdua merujuk pada dua referensi yang berbeda dan tidak begitu saja berlaku sama sebagai kopi murni. Proses ini disebut double negasi atau negasi ganda yang menunjukkan status ketidaksadaran. Sehingga melalui negasi ganda, status ketidaksadaran bersifat counterfaktual atau tidak identik dengan fakta yang ditampakkan. Ketidaksadaran juga bekerja sebagai titik referensi, yaitu meskipun ketiga kopi tersebut mempunyai fakta objektif yang sama, namun mereka semua merujuk pada objek yang berbeda. Ruang counterfaktual atau kontrafaktual hanya bisa bekerja di dalam subjektivitas. Artinya, kembali ke contoh sebelumnya, tentang perbedaan antara kopi murni dan kopi tanpa susu. Maka dalam hal ini, seorang subjek harus terbuka dengan dirinya. Apa yang dimaksud keterbukaan subjek di sini adalah reflektivitas atau tindakan reflektif terhadap kerja logis pada ruang virtual. Saat subjek memahami kopi murni sebagai kopi tanpa susu dan bukan kopi tanpa krim, status kontrafaktual dari susu ataupun krim di sini bekerja reflektif dan bukan tentang status material atau fakta yang benar-benar terjadi. Gampangnya, si pelanggan tahu kopi tanpa susu secara faktual adalah kopi murni, namun bukan berarti identik dengan kopi tanpa krim. Sebab fungsi dari susu dan krim bukanlah merujuk pada objek kopi murni, melainkan objek virtual yang dari awal tidak ada di sana, namun secara reflektif bekerja untuk menjelaskan objek konkret yang berada di sana, yaitu kopi murni. Sehingga, apa yang dimaksud unconsciousness atau ketidaksadaran bukanlah semacam pemahaman primitif yang substansial di dalam diri manusia dan harus dibangunkan karena mengalami represi. Ketidaksadaran yang paling mendasar adalah kesadaran itu sendiri. Ketidaksadaran merupakan struktur imanen atau konkret dari kesadaran itu sendiri. Apa yang seringkali tidak terbayangkan di dalam kesadaran subjek adalah status mendasar dari kesadaran diri itu sendiri. Jadi, sekali lagi, ketidaksadaran bukanlah konten atau isi dari hasrat, akan tetapi posisi reflektif subjek terhadapnya. Ketidaksadaran bukan memberitahu kita apa yang sebenarnya kita inginkan, melainkan posisi untuk mempertanyakan keinginan itu sendiri. Ketidaksadaran sebagai self-conscious atau kesadaran diri bekerja untuk selalu mengikutsertakan diri kita dari seluruh objek yang disadari atau dibicarakan dan terwujud dalam frasa I think atau aku berpikir. Misalnya pada pernyataan, terdapat pohon di depan rumah saya. Kalimat tersebut dari awal sudah mengimplikasikan atau mengikutsertakan saya yang berada di dalam pernyataan tersebut, yaitu dengan seolah-olah saya berada di belakang pohon tersebut. Dengan demikian, ketidaksadaran saya bukan berada di dalam atau di luar diri saya dan punya kuasa untuk mengendalikan saya, melainkan posisi virtual atau ruang potensi serta kemungkinan saat saya selalu sudah ada di sana di setiap kesadaran konkret saya terhadap segala sesuatu yang berada di sekeliling saya.